Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel kita Fajar Rizky Victor. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya buat part baru ya, khusus part pembahasan latihan pedagogik. Saya akan jadikan part baru ini part yang pertama, video yang pertama. Jadi nanti saya akan bahas sekitar kurang lebih 10 soal ya setiap video supaya tidak terlalu lama. Dan kenapa saya bikin part sendiri, karena pedagogik ini bisa masuk di tes mana saja ya. Pedagogik ini bisa kita temui di soal pretest, kemudian soal UP, dan soal P3K juga ada ya. Jadi saya buat part sendiri supaya kita fokus belajar pedagogiknya ya. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelumnya selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Silakan Bapak Ibu yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Karena jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak akan ketinggalan ketika kita upload video baru ya. Jika nanti banyak yang nonton atau responnya bagus, nanti insya Allah kita akan upload video pedagogik juga ya. Saya ada ratusan soal pedagogik, jadi nanti secara bertahap akan saya upload jika memang responnya bagus. Baiklah, langsung saja untuk soal yang pertama. Saya akan bacakan semua terlebih dahulu soalnya ya. Siapa tahu nanti dari yang saya baca Bapak Ibu lebih mudah mengingatnya ya dengan mendengarkannya. Oke, baiklah. Untuk nomor yang pertama, berdasarkan rencana strategis Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pendayaguna ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini kecuali: A. ICT sebagai substansi pendidikan, B. Alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, C. Standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan, dan yang E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Karena ini yang ditanya kecuali ya, yang ditanya adalah kecuali. Jadi yang bukan berarti ya, nih kecuali berarti yang bukan itu adalah yang E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Baik, saya lanjut dulu untuk soal yang nomor 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini, mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini, pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder yang disediakan untuk itu disebut dengan telekonferensi. Berarti kalau yang A telekonferensi, B email, C website, D chatting, yang E browsing. Berarti ini jawabannya adalah yang B, email ya. Kalau telekonferensi itu telepon, website itu ya web ya, seperti biasa. Chatting cuma bisa chat aja, browsing kita cuma bisa browsing ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 3. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studi, atau lapangan. Sebut kegiatan yang
benar itu adalah eksplorasi ya, mengeksplor segala sesuatunya ya, baik dari alam, studio, laboratorium ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Di sini jawabannya adalah yang memfasilitasi ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Baik, lanjut ke nomor 5. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. A. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. B. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 4. Respon peserta didik untuk merespon. Dan C. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik, merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. D. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Yang E. 1. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Berarti ini jawabannya yang E ya Bapak Ibu ya. Ya, urutannya berkomunikasi secara efektif dan empatik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk nomor berikutnya, dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, dan E. Kemampuan belajar. Oke, untuk memotivasi belajar siswa ya, supaya belajar berlangsung efektif, itu adalah strateginya ya. Oke, next. Standar ketuntasan minimal belajar SKMB ditentukan oleh faktor di bawah ini. A. Intake. B. Tingkat kesulitan. C. Sarana pendukung. D. Bakat dan minat siswa. E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Ya, jawabannya yang E. Saya rasa ini udah pada tahu semua ya. Untuk membuat KKM ya. Oke, lanjut. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasi sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, prosedur. E. Konsep, definisi, aksioma, prosedur, fungsi. Oke, yang benar itu jawabannya adalah yang B. 9. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan. A. Kompetensi dasar. B. Standar kompetensi. C. Indikator. D. Metode pembelajaran. E. Sumber belajar. Jawabannya yang benar yang A. 10. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. B. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi.
5. Referensi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan dan alokasi waktu. 6. Dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor A1234, B2356, C1235, D1245, dan E3456. Jawaban yang benar adalah yang B ya, Bapak Ibu ya. Oke, sudah 10 soal. Ya, silakan Bapak Ibu jika ingin mencatat tidak apa-apa ya, atau ingin screenshot juga boleh, tidak masalah ya, untuk belajar Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa dipahami. Mohon maaf saya tidak menjelaskan terlalu detail ya, karena kalau terlalu detail nanti takutnya waktunya terlalu lama. Jadi saya ambil penjelasan singkat saja. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang kurang jelas silakan komentar saja, atau ada pendapat lain atau ada yang kurang setuju jawabannya tidak apa-apa, karena di sini kita sama-sama belajar. Baik, sampai di sini dulu video perdana kita untuk pedagogik. Semoga bisa dipahami, semoga dapat membantu Bapak Ibu semua dalam persiapan tes, baik itu pretest, PPG, UP atau retaker, dan P3K. Baik, saya tutup dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Karena jika banyak subscribe kita akan semakin semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan jika kita upload video baru. Baiklah, kita tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.